Apa pakai pakai lah aku sih pakai anyes nyaman nih karena runtut. Kali nggak kapung-kapung. Kayak elektro dinamometer kan. Oh ini setengah setengah gelombang belum nggak sih tadi Rek? Gelombang. Tadi kan gelombang penuh kok. Sini kita. Gelombang penuh. Apa sih gelombang penuh? Oke. Ketika. Iya itu. Itu kan RMS. Masa nggak kira-kira? Tapi selingkuh cek. Tapi mau mana lah mesti. Menggunakan nih jas masih air. Setengah gelombang gitu. Ya, tapi itu sih enggak berisik. Ini jadi apa? Setengah gelombang dulu. Yes. Jadi tak mulai ya. Jadi ini contohnya kalau dari materinya yang Pak Hari dulu di kelasku itu pakai gelombang segitiga. Jadi gini, kalau gelombang setengah gelombang itu cuma ngilangin kalau di grafik itu kan ada plus, ada min, ada gunung, ada lembah kan. Nah, dengan rangkaian setengah gelombang ini itu ngilangin si lembah atau yang min itu. Jadi semuanya plus gitu loh. Plus nol kayak gitu. Kalau gelombang penuh tadi kan semuanya plus kan. Tapi kalau sekarang ini plus nol. Nah, rangkaiannya itu kayak gitu. Jadi ada satu hambatan atau satu R, satu resistor sama satu dioda kayak gitu. Jadi dari kan itu AC kan, dari fase plus min sama fase nol. Dari fase plus ke nol itu bisa keluar hasilnya, outputnya. Tapi kalau dari nol ke min itu nggak keluar kayak gitu. Jadi dia kalau dapat hasil atau dia dapat output kalau AC-nya itu kalau inputnya itu fasenya plus kayak gitu. Nah, alirannya paham kan ya pasti kan cuma satu garis gitu toh. Nah, sekarang gini, rumusnya itu kan mana? Yaitu kan ada Y, contohnya ini segitiga, Y sama dengan MX plus C itu kan. Nah, dia itu persamaannya kan berarti MT kan per waktu kan. Si sumbu X ini kan menandakan waktu, makanya MT plus C. Kayak gitu. Nah, ini M itu, M itu gradiennya sih. Itu kenapa ya? M, oh, iya. M itu kan gradien kan. Gradien kan Y per X kayak gitu. Makanya Y-nya itu apa? Y-nya kan dari EP sampai min EP. Berarti kan apa? 2 EP. Itu enggak sih, Rek? Iya, 2 EP. EP. Bantu aku, sih. Aku lu bingung. Oh, paham. Jadi ini tuh kalau di bukunya temanku ini, dia itu ngitung gradiennya itu dari 0 sampai T per 4. Makanya Y-nya itu dia pakai EP 0 sampai EP, X-nya 0 sampai T per 4. Makanya itu EP per T per 4. Kayak gitu. Makanya M-nya atau gradiennya ketemu 4 EP per T. T-nya itu periode, bukan T waktu. Kayak gitu. Habis itu T-nya ada 2 ya, ada yang satunya periode, satunya ada waktu. Nah, akan dimasukin ke rumusnya RMS, root of mean of square. Berarti akar dari rata-rata dari kuadrat. Berarti dikuadratin dulu. Kuadratnya berarti berapa? Yaitu dikuadrat berapa? 16. Yes, pokoknya gitu ya. Tak kuat dikuadrat 16 EP kuadrat per T kuadrat kali T kuadrat. Nah, setelah itu di min atau di rata-rata. Rata-rata itu kan ini kan bentuknya dia itu tidak berujung kan, atau maksudnya lanjut terus kan gelombang itu. Nah, cara nyari rata-ratanya dia itu pakai rumus diintegral kayak gitu. Diintegral per
tiap waktu gitu. Nah, makanya di situ kenapa ini 4? Karena dia pakai T/4. Coba agak naik lagi. Nah, itu kan berulang gitu kan. Dia kan berulang sih. Antara naik sama turun kan sebenarnya kan sama aja sih. Maksudnya kan luasannya sama, antara luasan 1, segitiga 1, segitiga 2, segitiga 4, segitiga selanjutnya itu kan sama semua kan luasannya. Nah, jadi untuk mempermudah kita bisa ambil segitiga 1 aja, karena nanti untuk selanjutnya itu hasilnya sama, kayak gitu. Makanya yang diintegral itu cuma 0 sampai T/4, kayak gitu. Turun lagi, Li. Nah, situ tapi dibuat 4 kali karena kan per periode T itu periode benar-benar per periode 4 integral T/4 bla 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 itu kan persamaannya. Udah diintegral sesuai biasa kan, habis itu kalau misalnya udah dapat integralnya, T-nya dimasukin bukan T ya, batasannya dimasukin 0 sama T/4 itu, dan nanti kan ketemu tuh. Nah, ini ketemu rata-ratanya EP²/3. Itu hitung-hitungannya biasa aja kok. Pokoknya yang teliti. Nah, kan udah ketemu rata-ratanya EP²/3. Terakhir itu diakarkan. Root yang paling terakhir. Ya udah tinggal diakar, EP²/3-nya diakar, hasilnya EP/3. Kayak gitu. Nah, ini tuh VRMS-nya. Itu. Udah. Jadi kalau misalnya nyari VRMS itu nanti tinggal itu aja, EP/3 kayak gitu. Tapi itu asal rumusnya. Sama nanti kalau misalnya ada gelombang sinus, itu sama kayak tadi caranya. Wait. Sampingnya itu lah gelombang sinusnya nggak sih? Turun bentar. Sampingnya itu apa yo? Cek, tak lihat sih. PP ini rata-rata tegangan penyarah jumlah ini aku gak paham catatannya Agnes yang sampingnya. Coba nanti nunggu Agnes saya misalnya ada. Aku nambahi yang tadi Devi jelasin yang itu gelombang penuh. Nah, bedanya kalau aku tuh cara ngingetnya gini, antara gelombang setengah sama gelombang penuh. Jadi gelombang penuh itu kan nanti kan jadinya di atas semua. Kenapa rumusnya dia nggak pakai RMS? Karena dia itu cuma tinggal jumlahin aja yang gelombang yang di atas. Makanya rumusnya itu dia cuma di rata-rata, tapi rata-ratanya itu pakai batasan setengah gelombang aja, kayak gitu loh. Jadi, batasannya itu tetap satu gelombang, tapi nanti kan dibagi T gitu kan. Nah, tuh. Kan itu ada gelombang. Itu ada TB sama dengan setengah TA, habis itu ada TA gitu kan. Nah, di sini kan pakai TB. TB itu setengahnya TA. Tapi dimasukinnya kan rumus persamaannya TA. Kenapa? Karena persamaan yang kalian dapat itu persamaan satu gelombang, bukan setengah gelombang aja. Tapi nanti kalian ngitungnya itu pakai batasannya itu setengah gelombang, karena dia kan gelombang bawahnya kan jadi naik kayak gitu. Makanya rumusnya beda sama yang setengah gelombang tadi kayak gitu. Kalau yang gelombang penuh itu cuma tinggal di rata-rata, tapi batasan sama persamaannya pakai gelombang penuh, batasannya pakai gelombangnya itu yang penuh itu, tapi batasannya setengah, jadi pakai setengah TA itu kayak gitu. Udah, itu aja. Paham kan, Rek? Atau aku tambah bingung nih? Ya, ada yang mau ditanyain mungkin kurang jelas dari penjelasannya Mbak Nanda. Monggo. Kalau masih ada yang bingung, bisa mic atau lewat chat dulu.
daripada tersesat nanti pas ngerjain Saya UAS. ingat tuh dulu itu kok apa namanya pas waktu UAS itu disuruh ngitung kok. Jadi terserah pakai RMS atau nggak apa-apa nggak sih di kayak gitu nggak sih? Oh, tergantung soal. Apa ini kayak jalur setengah gelombang apa gelombang penuh? Iya, nggak Pakai maksudnya gelombang nggak usah asal segitiga. rumus gitu. Maksudnya nggak usah asal rumus nggak apa nggak sih? Langsung aja gitu. Tergantung nan. Yang penting kan paham, bukan hafalan. Iya. Ada yang tanya tak tahu mau lanjut. Masa aku iki sing jelas yang lainnya sik durung masuk tah. Dorong. Kau pada kancana. Oh nama Ade, halo Ade. D on mic deh. Cek. Halo Ade. Oh Yafi, Yafi. Kalau misalnya yang gelombang setengah sama penuh ini sudah paham langsung lanjut elektrodinamometer tah. Maksudnya sekarang tah. Apa gimana? Ya boleh. Jelas no deh, nanti aku nambah-nambahi. Gimana Made? Ade. Tunggu Made kan suara nih Made. Jadi aku teorinya ya deh, kamu hitung-hitungannya. Jadi gini, itu kan ada elektrodinamometer. Itu tuh sebenarnya hampir sama kayak ini loh, apa namanya? MC. Iya, nah, tapi bedanya itu dia ini bisa pakai moving coil. Jadi kalau yang PMMC kan itu tetap coilnya nggak bisa pindah. Kalau ini itu moving coil bisa berpindah kayak gitu. Gitu nggak sih? Jadi aku lupa. Iya, nah, jadi ini rangkaiannya. Jadi ada fixed coil, ada moving coil. Jadi coilnya ada 3, apa ada 2. Fixed coil itu ada 2, moving coil di antaranya 2 fixed coil. Habis itu ada magnet. Bedanya PMMC sama ini itu, kalau PMMC itu Loh, teko catatannya Ade sih apa saya. Itu PMMC ku loh, magnet permanennya diganti dengan magnet elektrik sehingga menjadi elektrodinamometer. Ini cuma pakai magnet elektrik, makanya pakai aliran itu kan. Makanya kan dikasih aliran I itu kan. Ya. Nah, inget nggak sih dulu pas STS, ya itulah pokoknya pas yang sebelumnya. Pokoknya yang kemarin yang sebelumnya itu yang pas UTS itu kan aku sempat bilang kan, yang dia dapat aliran pertama dia itu jadi utara, yang dapat aliran paling terakhir dia jadi sumbu kutub selatan gitu kan. Selatan ya. Nah kan itu kan dimasukin dimasukin arus. Nah di magnet ini kan yang atas dapat arus pertama kali, makanya dia jadi U. Nah, fixed coilnya ini juga dapat fixed coil yang pertama, ini kan juga dapat aliran pertama kali, makanya dia jadi U juga. Nah, U ketemu U jadinya kan saling bertolakan kan. Makanya nanti itu jarum penunjuknya bisa pindah ke kanan kayak gitu. Kalau dia dapat aliran. Nah, seberapa jauh pindah ke kanannya itu kan sesuai aliran arus yang diterima. Kalau aliran arusnya kecil, ya pindahnya sedikit. Tapi kalau aliran arusnya besar, ya bisa banyak pindah ke kanannya. Kayak gitu. Nangkap maksudku? Nah, iya. Sama kok penjelasannya sama ini. Iya, sama. Karena kalau moving coil udah deh itu. Habis itu udah itu aja kan ya. Coba penjelasannya ada lagi saat arus.
Nah, untuk kalau kayak kelemahannya moving coil itu sebenarnya sama aja kayak yang sebelumnya. Yang PMMD itu sama. Jadi karena moving coil itu kawatnya kecil gampang rusak DLL kayak gitu. Iya, Ya nggak? betul. So, apa lagi ya? Ini kalau gambar yang sampingnya kayaknya kalian nggak dikasih nggak sih? Aku lihat catatannya tadi. Coba lihat catatan adiknya. Enggak, Mek, cuma rangkaian moving apa elektrik dinamometer itu. Oh, kenapa pada meter bila arusnya arah terbalik? Arusnya kok gitu. Tapi yang diganti voltmeter, diganti ampermeter nggak ada ya adik ya? Kan ada Nggak yang ada kan? Ya berarti elektrodinamometer cuma sekedar itu ya? Cuma sekedar prinsip kerjanya. Sudah berarti selesai elektrodinamometer. benar. Ya, Tambah ono deh. Tambah ono deh. Mungkin aku ada yang salah rek. Aku loh cuma ingat itu toh elektrodinamometer. Iya sih. Pokoknya setelah UTS ini banyak teorinya kok hitungannya itu. Ya, termokopel. Itu termokopel itu. Ya. Termokopel itu mek penjelasan teorinya toh, cara kerja desain prinsip kerja. Termokopel itu kan dia inputnya itu panas, habis itu outputnya dia itu listrik, DC itu. Makanya nanti itu digabung. Nah, kalau rangkaian dasar nah, itu kan sesuatu itu dikasih ke akan ada heaternya itu dikasih panas ditempelin termokopelnya. Nah, kabelnya outputnya itu disambung ke PMMD. Nah, itu rangkaian dasarnya kayak gitu. Jadi dia itu ngukur panas ke listrik kayak gitu. Apa ya? Semua komponen yang dipakai. Wait. ATM Ini ada hitung-hitungannya kok. Cuma bapaknya gak terlalu Coba ada hitung-hitungannya tak termokopel. Itu angkanya beda. Coba lihat adik ya adik. Macam sampai beda aja. Tidak pakai balancing termokopel. Wait. Tidak apa balancing. Apa itu balancing termokopel? Digunakan saat termokopel utama sedang tidak stabil. Enggak, kita loh nggak ada balancingan. Iya, apa ya kak? Resistor yang kiri dari resistor yang di kiri dari main termokopel ada termistor. Hah? Termoresistor. Coba kita nggak ada inian. Aku nggak pernah dengerin bapaknya ngomong gini. Iya. Coba ada Depi nggak? Ada Depi nggak di sini? Atau Agnes? Depi kita ada ini ta. Maksudnya ada balancing termokopel, habis itu resistor termokopel. Ya, kau nak baca tu? Nggak ada. Wah. Kayak sing online ini kayak teorinya lebih detail. Apa? Ya, lebih spesifik sih. Iya, mak teori tu. Cuma baca-baca tu. Soalnya kan kita dulu apa? Ada modul itu kan. Iya, aku ngitung dulu. Potensio ya saya tak dapat. Biasanya Whetstone ni, Whetstone aku dapat tak ya? Jajar muncul gitu kan. Whetstone, wah soalnya muncul. Persamaan Bapaknya kan enggak so Kirchhoff coba adiknya kena enggak? Adiknya dapat enggak? Iya. Ya gimana sih kalian sih? Ada. Dapat ini enggak? Dapat Thevenin atau enggak itu Om sama Kirchhoff enggak? Termokopelnya mereka mek teori enggak sampai hitung-hitungan nih. Kita kan sampai hitung-hitungan. Apa sih? Belum. Itu yang lo tak kirimin. Boleh minta catatannya enggak? Oh boleh. Catatannya aja saya. Boleh. Santai, dikirim. Ya di sini ya.
Link. PDP boleh. Berarti cuma sampai sampai termo apa lupa aku namanya. Iya, termokopel. Ya termokopel berarti selesai. Mau termokopelnya mereka Iya, juga prinsip cara kerja. cuma prinsip. Tadi gak sampai ya, Thevenin terus Om Kirchhoff. Pokoknya termokopel itu inputnya dia panas atau kalor, outputnya DC. Nah, DC itu nanti disambungin ke PMMC. Kayak gitu. Udah gitu kok cara kerjanya. Simple. Hitung-hitungannya tak sesuai ribet. Tapi gini loh, gak ono. UAS termokopel gak ono. Iya, Lebih kita ke nggak keluar. Wheatstone itu mau. Hitung-hitungan. Iya, terus DB, terus Iya, kita kan materi misake waktu itu. iku muncul rekaman di DB itu. Elektrodinamometer aja mereka juga nggak sampai yang moving coil diganti voltmeter, fixed coil diganti ampere meter, yang urut-urut. Apa yo? Wes, itu nggak materi ini. Iya, itu tadi. Itu apa linknya disebarin di grup kelas loh ya. Enggak tolong, biar temen-temen bisa baca juga. Misal ada yang mau nanya nggak apa-apa. Ya, boleh. Ya mas, sip. Ya, mau ditanya enggak seperti ini, enggak apa. Enggak bisa cuma pas praktikum enggak. Nah, ini kami itu enggak. Oh, ini ada div-divnya apa? Oh, oscilloscope. Ini praktikum. Praktek tapi. Iya, rekaman alatnya sendiri nanti bisa diatur rekamannya berapa. Seru kok main oscilloscope. Seru, lek rusak gak seru kan. Ada yang mau ditanya enggak? Apa bingung materi apa? Kalau apa? Kalau yang kompleks itu gimana Mas Cat? Waduh. Aku lupa ya apa ya? Itu aku bilang kompleks matematika. Biasanya ada 4D. Aku bengkel internet is boleh takut ML JavaScript CSS aman. Atau Elmak umum ada Dopi. Elmak besok. Oh besok. Sama di 4D. Oh besok. Mantap. Semangat. RL besok ya. Bukan besok sih, maksudnya saya nunggu hari ini. Oh nunggu. Ya kayaknya besok ke kelas sebelah. Halo Andi. Coba aja. Andi. Ada yang mau ditanyain ya? Kurang jelas. Oh, Alip toh, tak kira Andi Sopo. Tapi RL next meet ini Mbak. Iya mungkin, nggak tahu sih. Cepi ya, kecuali Cepi. Ya nunggu kelas konfirmasi kelas 11. Bisa kapan? Ya, kelas 2-nya masih tunggu. Nanti RL sama Elmak. RL Elmak. Mantap Kak. Tunggu waktu dari kantornya. Tapi enaknya
kalian ini online kan, jadi masih kayak bisa bekerja sama gitu. Maksudnya open juga kan. Tapi mungkin soalnya lebih berat sih. Dulu aku sampai saking nggak ngerti 10 menit keluar. Terserah. Lapor di. Kalian ada yang jaga Pak Zainal Muludi ya? Andi Alwan. Lagi atau masih ini? Jangan. Yang lain mungkin. Teman-teman yang baru masuk lagi kasih lagi ya. Saya buat baca-baca. Gimana? Data yang kalian lagi atau baru ini bisa dicukupkan? Guys, itu forumnya tak tutup ya. Terima kasih banyak udah nyempetin hadir di PSP pada hari ini. Mungkin kalau ada yang bingung chat mas mbaknya. Ya, kita tanya lagi. Semangat UAS-nya ya. Ya, semangat. Well. Makasih Mas Mbak. Iya Andi. Semoga lancar. Ya, ini lancar.